Bayangkan ini, malam sunyi, layar ponselmu menyala, satu notifikasi masuk, dan entah kenapa dadamu terasa sedikit lebih hangat. Kamu mencoba bersikap biasa saja, tapi pikiranmu tahu ada sesuatu yang berbeda. Nama itu bukan sekadar nama lagi. Ada emosi yang ikut bergerak. Tapi pertanyaan yang lebih dalam bukan tentang perasaanmu, melainkan tentang apa yang terjadi di dalam pikirannya. Apakah kamu hanya sekadar teman lewat? Atau tanpa ia sadari, kamu sudah mulai menguasai ruang batinnya? Disinilah sebagian besar pria salah membaca realitas. Mereka mengejar sinyal yang salah, memaksakan makna, lalu kecewa ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Stoisisme mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan jika kamu mampu membaca pola ini dengan tenang, kamu akan melihat sesuatu yang sangat sedikit orang pahami. Hook, banyak pria mengira ketertarikan itu selalu terlihat jelas. Padahal ketertarikan yang paling kuat justru bergerak dalam diam. Ia tumbuh di pikiran, di kebiasaan kecil, di respons spontan yang tidak bisa dipalsukan. Ketika seorang wanita mulai mengatur ulang rutinitasnya secara halus agar selaras dengan keberadaanmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pikirannya sudah memberi ruang khusus untukmu. Mungkin dia mulai bangun sedikit lebih awal hanya untuk memastikan bisa membalas pesanmu. Mungkin dia menunda tidur karena ingin menyelesaikan percakapan denganmu. Atau mungkin tanpa sadar dia mulai memilih tempat tertentu karena itu mengingatkannya padamu. Ini bukan drama romantis, ini adalah psikologi murni. Namun di titik ini, pria yang tidak stabil sering melakukan kesalahan fatal. Mereka merasa menang terlalu cepat. Mereka mulai menekan, menuntut, mengikat. Padahal daya tarik justru mati di bawah tekanan. Stoik sejati memahami bahwa ketenangan menciptakan magnetisme. Ketika kamu tidak terguncang oleh responsnya, ketika kamu tetap fokus pada tujuan hidupmu, kamu menciptakan energi yang membuat orang lain merasa aman sekaligus tertarik. Wanita sangat peka terhadap konsistensi emosional. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya secara logis, tapi mereka merasakannya secara intuitif. Perhatikan bagaimana dia mulai membagikan detail kecil tentang hidupnya. Hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk dibagikan pada sembarang orang. Cerita tentang kelelahan hari ini, komentar kecil tentang seseorang yang membuatnya kesal, pikiran acak yang muncul sebelum tidur. Ini bukan sekadar obrolan kosong. Ini adalah bentuk pembukaan ruang emosional. Otaknya menandaimu sebagai tempat aman untuk mengekspresikan diri. Dan ketika seseorang mulai merasa aman secara emosional, keterikatan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Ini yang sering terlewat. Ketika seorang wanita mulai menyesuaikan bahasa tubuh dan cara bicaranya denganmu, itu adalah refleksi koneksi psikologis. Manusia secara alami meniru orang yang mereka kagumi atau rasakan dekat. Nada suara, pilihan kata, bahkan ritme tertawa bisa mulai menyatu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinkronisasi bawah sadar. Dan saat sinkronisasi ini terjadi, hubungan mental sudah terbentuk jauh sebelum hubungan emosional disadari. Tapi ingat, stoisisme tidak mengajarkan manipulasi. Ia mengajarkan kejujuran batin dan penguasaan diri. Jika kamu mulai mencoba, mengontrol, responsnya, kamu justru kehilangan daya tarikmu. Ketertarikan sejati tumbuh ketika kamu tetap menjadi dirimu sendiri, bukan versi yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Ketika kamu tidak bergantung pada validasi, kamu memancarkan stabilitas. Dan stabilitas adalah kualitas yang sangat langka di dunia yang penuh reaksi impulsif. Ada momen menarik ketika dia mulai mencari pendapatmu bahkan untuk hal-hal kecil. Pilihan sederhana, keputusan ringan, atau sekadar meminta sudut pandangmu tentang sesuatu yang sebenarnya bisa dia putuskan sendiri. Ini bukan karena dia tidak mampu. Ini karena dia menghargai cara berpikirmu. Dia mulai memposisikanmu sebagai referensi mental. Dan, saat seseorang menjadi referensi mental, ia sudah masuk ke struktur pengambilan keputusan emosional. Sebagian pria langsung terjebak di sini. Mereka merasa dibutuhkan lalu mulai mendominasi. Padahal dominasi yang tidak seimbang merusak ketertarikan.
Stoik memahami bahwa kekuatan sejati adalah pengendalian diri, bukan pengendalian orang lain. Memberi ruang justru memperkuat ikatan. Ketika kamu tidak mengikat, orang lain secara alami mendekat. Perhatikan juga bagaimana dia menjaga percakapan tetap hidup. Ketika topik hampir habis, dia menemukan cara halus untuk memperpanjangnya. Sebuah pertanyaan kecil, sebuah komentar ringan, sebuah emoji sederhana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah keinginan bawah sadar untuk mempertahankan koneksi. Otaknya belum siap melepaskan interaksi denganmu karena kamu sudah menjadi bagian dari stimulus emosional positifnya. Namun jangan terjebak dalam euforia. Stoisisme selalu mengingatkan, jangan biarkan eksternal mengendalikan keadaan batinmu. Jika kamu mulai terlalu berharap, kamu menciptakan ketergantungan emosional. Dan ketergantungan adalah musuh daya tarik. Tetaplah stable. Tetaplah berakar pada tujuanmu sendiri. Biarkan ketertarikan tumbuh alami, tanpa paksaan. Ada satu perubahan yang sangat halus namun sangat kuat. Ketika seorang wanita mulai membuka sisi rapuhnya padamu. Ketakutan kecil, luka masa lalu, rasa tidak aman yang jarang ia bagikan. Ini bukan hanya kepercayaan. Ini adalah investasi emosional. Dia sedang menaruh sebagian jiwanya dalam interaksi denganmu. Di titik ini, banyak pria tergoda untuk menjadi penyelamat. Tapi Stoik tahu, kehadiran yang tenang jauh lebih menyembuhkan daripada solusi cepat. Cara kamu merespons kerentanannya menentukan arah hubungan ini. Jika kamu tetap tenang, tidak menghakimi, tidak panik, tidak berlebihan, kamu memperkuat rasa aman. Dan rasa aman memperdalam keterikatan. Tapi jika kamu reaktif, posesif, atau terlalu emosional, kamu justru merusak fondasi. Ada juga momen ketika dia mulai menunjukkan perhatian kecil yang konsisten. Mengingat detail tentangmu, menanyakan hal-hal yang kamu sebutkan di masa lalu, memperhatikan perubahan kecil dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa otaknya menyimpan informasi tentangmu sebagai sesuatu yang penting. Perhatian adalah bentuk investasi mental. Dan ini menarik. Saat kamu tidak tersedia, perhatikan reaksinya. Bukan kemarahan terbuka, tapi perubahan energi. Lebih antusias saat kamu kembali. Lebih hangat dalam respons. Ini menunjukkan bahwa keberadaanmu memiliki nilai emosional. Kamu tidak lagi netral. Kamu memberi dampak pada keadaan batinnya. Namun kembali lagi, kekuatanmu bukan pada membaca tanda, tapi pada bagaimana kamu mengelola dirimu sendiri. Stoik tidak mengejar reaksi. Ia menjaga integritas. Ia tetap konsisten, tidak terguncang oleh naik turun emosi orang lain. Ironisnya, ketenangan ini justru membuat ketertarikan semakin dalam. Dan disinilah cerita mulai bergerak ke lapisan yang lebih dalam. Dan disinilah kesadaran Stoik benar-benar diuji. Ketika kamu mulai menyadari bahwa seseorang mungkin menginginkanmu, ego secara alami ingin mengambil alih. Ia ingin validasi, kepastian, kontrol. Tapi kebijaksanaan lahir justru saat kamu mampu tetap tenang di tengah kemungkinan. Stoik tidak mabuk oleh peluang. Ia tetap berdiri di atas nilai dirinya sendiri. Dan justru sikap inilah yang membuat ketertarikan berkembang lebih dalam tanpa paksaan. Banyak pria kehilangan daya tarik bukan karena mereka tidak menarik, tetapi karena mereka berubah ketika merasa diinginkan. Nada bicara berubah, sikap menjadi berlebihan, perhatian menjadi terlalu intens. Padahal perubahan energi ini langsung terasa oleh wanita. Ketertarikan bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang konsistensi karakter. Ketika kamu tetap stabil, tetap autentik, tetap berakar pada tujuan hidupmu, kamu menciptakan rasa aman sekaligus misteri. Kombinasi ini sangat kuat secara psikologis. Perhatikan juga bagaimana dia mulai mengaitkan pengalaman emosional dengan kehadiranmu. Saat dia tertawa bersamamu, otaknya mencatat kamu sebagai sumber perasaan positif. Saat dia merasa tenang saat berbicara denganmu, sistem sarafnya mengasosiasikanmu dengan keamanan. Ini bukan romantisme murahan, ini mekanisme biologis. Dan semakin sering asosiasi ini terjadi, semakin kuat keterikatannya.
Ada momen ketika dia mulai membela kamu secara halus, bahkan ketika kamu tidak ada. Ia mungkin menyebut namamu dalam percakapan dengan orang lain, mempertahankan pandangannya tentangmu, atau menunjukkan kebanggaan kecil yang tidak ia sadari. Ini adalah tanda bahwa identitasmu mulai masuk ke dalam struktur emosionalnya. Kamu bukan lagi sekadar individu terpisah. Kamu menjadi bagian dari narasi batinnya. Hook, tapi disinilah ujian terbesar muncul. Ketika seseorang mulai menginginkanmu, kamu memiliki kekuatan. Dan setiap kekuatan membawa tanggung jawab. Jika kamu menggunakan posisi ini untuk manipulasi, permainan ego, atau kebutuhan validasi, kamu merusak keseimbangan alami. Stoik sejati memilih integritas daripada keuntungan sesaat. Ia tidak memanfaatkan ketertarikan orang lain untuk mengisi kekosongan batinnya. Ada perubahan kecil dalam cara dia memperhatikan detail tentangmu. Ia mengingat cerita lama yang kamu ceritakan berbulan lalu. Ia menanyakan perkembangan hal yang pernah kamu sebutkan secara sepintas. Ini menunjukkan bahwa pikirannya menyimpan informasi tentangmu dalam memori jangka panjang. Otak hanya melakukan ini pada sesuatu yang dianggap relevan secara emosional. Hook, perhatikan ekspresi wajahnya ketika kamu berbicara tentang masa depanmu. Ada kita taiken, ada fokus, ada kita lipeten emosional. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya bereaksi. Bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Dan ketika tubuhnya merespons dengan terbuka, itu menandakan keterhubungan yang dalam. Namun ingat, stoisisme tidak mengajarkan untuk mengejar sinyal. Ia mengajarkan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri terlepas dari hasil. Jika hubungan ini berkembang, biarlah berkembang. Jika tidak, kamu tetap utuh. Kebebasan batin inilah yang membuatmu tidak tergantung pada satu kemungkinan. Hook, salah satu tanda paling kuat namun paling sunyi adalah ketika dia merasa nyaman dalam keheningan bersamamu. Tidak semua momen harus diisi dengan kata-kata. Ketika diam terasa aman, itu berarti koneksi sudah melewati lapisan permukaan. Banyak hubungan gagal mencapai titik ini. Jika kamu merasakannya, kamu berada di wilayah yang sangat jarang. Ada juga momen ketika dia mulai mempercayakan keputusan kecil padamu. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia menghargai sudut pandangmu. Ini menciptakan ikatan mental. Kamu menjadi bagian dari proses berpikirnya, bukan hanya emosinya. Hook, dan yang paling mengejutkan adalah ketika dia mulai membayangkan kemungkinan masa depan secara tidak langsung. Mungkin dalam candaan, mungkin dalam komentar ringan, mungkin dalam imajinasi kecil yang tampak tidak serius. Tapi pikiran tidak menciptakan gambaran tanpa benih keinginan. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah masuk ke skenario batinnya. Namun jangan terburu-buru mengikat makna. Stoik tidak melekat pada interpretasi. Ia tetap sadar bahwa manusia kompleks dan situasi selalu berubah. Kebijaksanaan adalah tetap terbuka tanpa kehilangan pusat diri. Di titik ini, pertanyaan sejatinya bukan lagi apakah dia menginginkanmu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu mampu menjaga kualitas dirimu ketika kemungkinan itu hadir? Apakah kamu tetap disiplin, tetap rendah hati, tetap fokus pada pertumbuhan? Atau kamu membiarkan ego mengambil alih? Hook, banyak pria mengejar cinta sebagai pelarian dari kekosongan. Tapi pria stoik membangun kehidupan yang penuh terlebih dahulu, lalu membiarkan hubungan menjadi pelengkap, bukan penopang. Energi ini terasa. Wanita merasakan ketika seorang pria tidak membutuhkan untuk merasa utuh. Dan justru itulah yang membuat ketertarikan menjadi lebih dalam dan lebih tulus. Ketika kamu berjalan dengan kejelasan nilai, batasan yang sehat, dan ketenangan batin, kamu menciptakan standar. Standar ini tidak perlu diumumkan. Ia terpancar lewat tindakan, konsistensi, dan cara kamu merespons dunia. Dan ketika seseorang merespons standar ini dengan ketertarikan, itu bukan kebetulan. Itu resonansi. Hook terakhir, dunia dipenuhi orang yang reaktif, haus validasi, mudah terguncang oleh perhatian atau penolakan. Menjadi tenang di tengah kekacauan adalah kekuatan langka. Jika seorang wanita mulai tertarik padamu dalam diam, jangan terburu-buru merayakannya.
Teruslah menjadi stabil. Teruslah tumbuh. Teruslah menjaga pusat dirimu. Karena daya tarik sejati bukan tentang membuat orang lain menginginkanmu, tetapi tentang menjadi seseorang yang tidak mudah tergantikan. Dan jika hari ini kamu mulai melihat tanda-tanda itu dalam hidupmu, tersenyumlah dalam diam. Bukan karena kamu menang, tetapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang layak dihormati, layak dipercaya, dan layak diinginkan.